Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang besar bagi kami. Perlindungan-Mu, kebaikan-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan mendengarkan sharing firman. Tuhan, urapi hamba-Mu, sehingga dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-22. Amsal 13 ayat yang ke-22a. Saya akan bacakan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, firman Tuhan ini saya percaya kita semua pernah mendengar. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Orang baik, ya, kita orang benar, meninggalkan, kita harus memikirkan kita akan tinggalkan warisan apa yang baik buat anak-anak kita. Ya, penting dalam hidup kita sebagai orang tua, kita harus nurut firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 22 ini berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Apalagi kita orang yang percaya sama Tuhan. Sebagai orang tua, apa yang akan kita tinggalkan? Apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya masih ingat kira-kira 20 tahun yang lalu, saya dan kakak adik saya ini bersyukur sekali. Karena apa? Saya mendapat warisan harta kekayaan dari orang tua saya. Saya bersyukur, kakak saya bersyukur kita bisa pakai harta kekayaan dari orang tua. Ada yang dipakai untuk beli alat transportasi, ada yang dipakai untuk menambahi modal usaha, ada yang dipakai untuk membeli tanah. Nah, ini kan luar biasa. Jadi orang tua memberikan harta warisannya kepada anak-anak. Otomatis saya percaya kita orang tua yang punya harta, pasti hartanya nanti akan turun, otomatis akan turun ke anak kita. Ya, yang pertama pasti kita akan tinggalkan harta kekayaan kita untuk anak-anak kita. Ya, ini saya ada pesan Bapak Ibu ya, untuk yang tinggalan harta kekayaan dari orang tua. Bapak Ibu, sebelum kita ini dipanggil Tuhan, ayo kita beritahu kepada anak-anak kita, kita sepakati kekayaan orang tua itu nanti dapatnya seberapa buat anak-anak kita ya, dibuat adil. Jangan sampai ya, Bapak Ibu dipanggil Tuhan, sudah sampai surga, anak-anak yang mestinya mendapat warisan kekayaan dari orang tua, mereka menjadi ribut, mereka menjadi berselisih karena harta kekayaan orang tua. Dan saya berdoa supaya orang tua bijaksana ya, bijaksana. Anak-anak juga sama, jangan serakah, bagi saja adil. Ya, saya rindu melalui kekayaan orang tua ini anak-anak menjadi makmur gitu ya, anak-anak menjadi bahagia, dicukupi kebutuhan secara jasmani. Ya.
Jadi orang tua, saya yakin yang punya kekayaan dia akan tinggalkan harta kekayaannya untuk anak-anak. Yang kedua, banyak orang tua yang benar-benar memberikan warisan kepada anaknya itu tentang pendidikan. Anaknya disekolahkan supaya sekolah tinggi, sampai orang tua kerja keras. Ya, siang malam kerja lembur, cari pekerjaan sampingan untuk menyekolahkan anaknya. Banyak saya mendengar gitu ya, kalau nanti anak saya pinter, anak saya cerdas, menjadi anak yang mulia, anak-anak yang hidupnya tidak kekurangan. Dengan pendidikan tinggi, harapan orang tua, anak-anak nanti akan hidupnya lebih baik. Ya. Yang ketiga, orang tua berikan warisan keterampilan atau skill kepada anak-anak. Penting sekali. Ya, banyak sekali. Saya yakin orang tua itu kan punya keterampilan, punya skill masing-masing. Ada yang pinter berdagang, ayo wariskan sama anaknya. Ada yang pinter gitu ya, terapi, wariskan sama anaknya. Keterampilan yang itu mendukung baik untuk masa depan anak, berikan sama anak-anak kita. Bapak Ibu, jangan kita meninggalkan untuk anak-anak kita ya, meninggalkan hutang. Ya, saya rindu, mari Bapak Ibu kalau usahakan supaya kita itu satu, tidak meninggalkan utang bagi anak-anak kita sehingga kita menyusahkan anak-anak kita. Yang kedua, kalau punya warisan, ingat baik-baik, Bapak Ibu sudah sampai ke surga, tetapi karena Bapak Ibu tidak mempersiapkan warisan harta kekayaan, anak-anak kita menjadi bertengkar. Anak-anak kita menjadi berselisih. Bahkan anak-anak kita satu sama lain tidak menyapa, tidak ada komunikasi. Saya rindu warisan yang kita berikan kepada anak-anak kita ini bisa mendatangkan kecukupan, mendatangkan kesejahteraan bagi anak-anak kita. Ya, yang terakhir, warisan apa yang akan kita berikan sama anak-anak kita? Yang terakhir adalah wariskan anak-anak kita perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohani. Ini sangat penting. Ajak anak-anak kita berdoa bersama, ajak baca Alkitab, ajak memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, penting. Ajari anak-anak kita ini takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini hidupnya nantinya itu takut akan Tuhan, meneladani kita orang tua. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, perkara-perkara rohani itu sangat penting. Ingat firman Tuhan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, mari kita semua anak-anak kita latih mereka, kita didik mereka, kita utamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, gereja kita tahun ini temanya luar biasa, ya. Datang untuk melayani. Ajar anak-anak kita, ya. Ayo ikut terlibat dalam pelayanan. Jangan sampai ayahnya aktif, orang tuanya aktif, anaknya hanya menonton saja. Libatkan dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya kalau kita terlibat dalam pelayanan, kita semua akan bertumbuh. Anak-anak kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Punya komunitas di dalam tubuh Kristus.
Ya, saya rindu melalui firman Tuhan ini kita semua diberkati. Ya, ingat firman Tuhan Amsal pasalnya yang ke-13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saya akan rubah. Orang percaya kepada Tuhan akan meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Amin. Biarlah melalui firman ini kita semua diberkati Tuhan. Kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.